Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama menjaga kelestarian binatang dan tumbuhan yang ada di bawah laut. Tuhan Yesus memberkati. Koko tahu gak sih di dalam lautan itu bagaimana? Iya dek, sangat dalam. Yuk kita eksplorasi seputar Under the Sea. Teman-teman, tahu tidak kalau laut itu lebih dalam dari yang kita perkirakan loh. Di kedalaman 250 meter, kita bisa menemukan berbagai binatang laut seperti ikan, udang, cumi, kepiting, dan lainnya. Di kedalaman 500 meter, suasana laut sudah remang-remang dan hanya ada paus dan cumi-cumi raksasa. Di kedalaman 2000 meter, lautan sudah sangat gelap dan sering disebut zona tengah malam karena kita tidak bisa melihat apa-apa tanpa alat penerang. Namun, para ilmuwan memprediksi bahwa manusia baru menjelajahi sekitar 5-10% dari kedalaman laut sesungguhnya. Nah, kamu bisa nggak sekarang bayangin seberapa dalam lautan kita? Dalam sekali. Tapi cinta Tuhan kita itu lebih dalam dari lautan. Dan kita hebat ya kak. Nah, oleh karena itu kita juga harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, teman-teman, yuk kita memuji Tuhan dan memberi yang terbaik. Jangan lupa ya teman-teman, jangan main sendiri, jangan nakal. Nah, so are you ready? Let's go! Shalom adik-adik, anak Tuhan Yesus ada sukacita hari ini. Di dalam keadaan apapun, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita harus selalu tersenyum. Semua tepuk tangan. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Give me all. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King Kita of ulang Kings. ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing Kita home. sailing yuk. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Say give me all. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Come on and sing
selamatkan hidupku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat dan sembah kami Tuhan, selamanya hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kebangkitan anak yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya banyak anak-anak yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kesehatan ya Tuhan kepada mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, agar ada kesatuan hati dan biar lebih banyak jiwa-jiwa lagi ya Tuhan yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang baik yang telah Engkau berikan bagi setiap dari kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap dari kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin, haleluya. Adik-adik, sebelum kakak bercerita nih, kakak punya object lesson. Perhatiin ya. Nih lihat adik-adik, kakak ada selembar kertas dan ini ada 2 buah gelas ya. Nah, apa yang terjadi ketika satu lembar kertas ini harus menahan beban dari satu bedak ini? Kira-kira bisa menahan nggak ya? Nih lihat adik-adik, kertas ini melambangkan kita semuanya.
Dan bedak ini melambangkan beban-beban atau rintangan dan tantangan kehidupan kita. Kira-kira kita mampu nggak ya menahannya? Coba lihat apa yang terjadi. Wah, ternyata nggak bisa adik-adik. Tetapi apa yang terjadi ketika kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Allah? Lihat ya. Ketika kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, kita selalu beribadah kepada Tuhan, dan yang paling terutama adik-adik, kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Kira-kira kita bisa nggak ya menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia ini? Lihat ya adik-adik ya. Lihat tantangan kehidupan kita. Wah, ternyata kita mampu loh adik-adik. Bersama dengan kuasa Tuhan Yesus, hidup kita mampu mengalahkan setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Haleluya. Nah, adik-adik, seperti eksperimen tadi, kita sebagai anak yang biasa-biasa saja tidak mampu loh melawan tantangan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Roh Kudus untuk selalu memenuhi dan mengkontrol hidup kita agar hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Coba adik-adik, apa sih tantangan atau pergumulan dalam kehidupan kita? Mungkin masalah keluarga kita ya. Papa mamaku sering berantem. Cece sama koko aku juga nggak sayang sama aku. Atau masalah dengan teman dan pelajaran di sekolahan. Teman-teman di sekolah juga nggak mau main sama aku. Pelajaran di sekolah juga susah banget. Atau kemalasan kita. Mungkin juga ketakutan kita akan masa depan. Wah, ini semua adalah tantangan dan pergumulan yang harus kita kalahkan loh adik-adik. Kakak punya satu cerita loh di Alkitab di mana ada satu orang anak yang masih muda tetapi dia berhasil mengalahkan tantangan yang sangat besar. Ayo, tahu nggak cerita tentang siapa? Iya, benar. Kakak mau cerita tentang Daud yang berhasil mengalahkan Goliat yang besar. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Di tanah Israel hiduplah seorang nabi yang bernama Samuel. Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja baru Israel. Dia akan menggantikan Saul sebagai raja karena Saul telah berpaling daripada Tuhan. Saat itu Saul dan orang Israel sedang berkemah di lembah Elah, tempat di mana mereka bersiap-siap untuk melawan tentara Filistin. Saudara-saudara Daud termasuk di antara orang-orang Israel itu. Jadi Daud pergi ke lembah untuk membawa lebih banyak makanan untuk pembekalan bagi saudara-saudaranya. Ketika Daud sampai pada saudara-saudaranya, dia menemukan mereka sedang bersembunyi dari tentara Filistin yang menakutkan. Orang Filistin adalah pejuang-pejuang yang hebat dan jumlahnya sangat banyak. Selama 40 hari mereka meneriakan hinaan kepada orang-orang Israel dengan menyebut orang-orang Israel pengecut. Wah, di antara tentara-tentara Filistin ada seorang pria yang bernama Goliat. Dia lebih besar dan lebih menakutkan daripada pria Filistin lainnya. Dia adalah seorang raksasa adik-adik. Goliat tidak takut kepada siapapun dan dia menantang orang-orang Israel untuk keluar dan melawannya. Tetapi semua orang terlalu takut. Siang dan malam Goliat mengejek-ngejek Tuhan Israel dan tentara Israel. Ketika Daud bersama saudara-saudaranya, dia melihat Goliat keluar dan dia mendengar penghinaannya. Daud tidak bisa mempercayainya. Sekarang Daud adalah seorang pemuda yang pemberani dan dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak tahan lagi mendengar Goliat selalu menghina Tuhan dan bangsanya. Akhirnya dengan keberanian yang besar,
Daud memberitahu Saul bahwa dia akan melawannya. Saul tahu kalau Tuhan menyertai Daud, jadi dia menyetujui permintaan Daud. Saul memperlengkapi Daud dengan baju besi, pedang, dan perisainya. Tetapi itu terlalu berat buat Daud. Daud bahkan tidak bisa berjalan dan melawan Goliat dengan baju yang seperti itu. Pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat dengan ketapelnya. Ketapelnya adalah satu-satunya senjata yang dia selalu gunakan untuk melindungi domba-dombanya selama dia menjadi seorang gembala. Daud pergi keluar mengambil 5 batu dan berjalan menuju Goliat. Goliat mentertawakan Daud adik-adik. Tetapi roh Tuhan mendatangi Daud dan memberikan keberanian untuk melawan raksasa itu. Daud tahu dia tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Jadi dia percaya kalau Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan untuk bangsa Israel. Saat Goliat menyerang Daud, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan." Haleluya, luar biasa ya Daud itu ya adik-adik. Daud mengambil ketapelnya dan memasukkan salah satu dari 5 batu itu dan mulai mengayunkannya ke arah Goliat. Saat Goliat semakin dekat, Daud melesatkan batu itu dengan kekuatan yang besar. Dan batu itu mengenai Goliat tepat di tengah dahinya. Seketika itu juga raksasa itu jatuh ke tanah dan mati. Hari itu Tuhan memberikan Daud dan bangsa Israel kemenangan. Daud berlari menuju Goliat dan berdiri di atasnya. Seketika itu juga tentara Filistin melihat hal itu dan mereka lari ketakutan. Ketika roh Tuhan datang atas Daud yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang yang pemberani yang mengalahkan seorang raksasa. Yeay, haleluya. Luar biasa ya Daud ya adik-adik ya. Walaupun dia kecil, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia mampu mengalahkan seorang raksasa Goliat yang besar. Wah, sekarang Kak Saf ingin bertanya nih, apakah Goliat-Goliat dalam kehidupan kalian yang kalian ingin kalahkan? Kadang kemalasan kita bisa menjadi Goliat-Goliat yang menghancurkan kehidupan kita loh adik-adik. Atau kekhawatiran kita juga bisa menjadi Goliat yang mencuri sukacita dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Atau mungkin Goliat kita adalah pelajaran kita di sekolah yang semakin sulit. Atau permasalahan dalam keluarga kita. Yuk mari adik-adik kita kalahkan bersama-sama ya dengan kuasa Tuhan yang ada pada kita. Tapi gimana caranya Kak Stef? Pakai ketapel seperti Daud? Tidak adik-adik, ketapel kita pada saat ini adalah doa. Iya adik-adik, sesimpel itu loh. Kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan memenuhi hati dan kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan hati kita selalu diisi dengan firman-Nya yang penuh kuasa melalui membaca Alkitab setiap hari. Yuk adik-adik, kita rajin ya membaca Alkitab, membaca devotion supaya kehidupan kita bisa selalu dipenuhi dengan kuasa-Nya Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi adik-adik ya, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya adik-adik. Ingat adik-adik, kita masih kecil. Tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, kita mampu untuk mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, kami dapat mengalahkan Goliat-Goliat kami dalam kehidupan kami bersama dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengalahkan kemalasan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk papi mami kami dan keluarga besar kami, sehingga setiap dari kami dijauhkan dari segala virus-virus yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kalian saat ini sampai selama-lamanya. Kalian akan terus naik dan bukan menjadi turun. Kalian akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan bagi setiap adik-adik yang sudah menerima berkatan daripada Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian yang ada di rumah untuk sama-sama kita buat kreativitas yang sangat mudah. Yuk ikutin. Nah adik-adik, hari ini kita mau buat pajangan dinding atau hiasan untuk di meja. Bahan yang dibutuhkan adalah foam art, kemudian ada tali, ada juga spidol, kemudian ada gunting, ada juga pulpen, dan juga ada double tip, serta ada kertas kosong. Nanti kertas kosong ini akan digunakan untuk menulis ayat hafalan hari ini. Adik-adik, langkah pertama kita ambil foam art, kemudian ambil gunting, lalu kita gunting membentuk pola seperti ini. Kakak sudah punya pola yang sudah jadi. Nah, ini pola yang pertama. Kemudian ini pola yang kedua. Ini adalah pola ketapel. Kemudian ini ada pola yang ketiga. Ini pola batu. Nah, untuk cara membuatnya, kalian taruh pola utama di tengah, kemudian kalian ambil pola kedua yaitu ketapel, kemudian kalian gunting double tip, karena kita mau rekatkan pola kedua dengan pola yang utama. Kalian taruh di sini double tipnya, kalian gosok-gosok sedikit supaya double tipnya melekat. Kemudian kalian rekatkan pola yang kedua ke pola utama seperti ini ya. Lalu kalian ambil tali. Nah, tali ini akan kita jadikan tali ketapel di sini, nanti seperti ini. Nah, kita rekatkan juga menggunakan double tip. Lalu kalian ambil pola yang ketiga yaitu batu. Nah, di sini kakak sudah terlebih dahulu menempelkan double tipnya. Kalian buka, kemudian kalian tempel di sini. Nah, selanjutnya seperti itu, kalian bisa ambil lagi batu-batu yang lain, pola batu yang lain, kemudian kalian bebas mau tempel di mana. Kalau di sini kakak pakai 6 pola batu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian ambil tali, gunting secukupnya. Kakak sudah gunting ini tali tadi seperti ini. Kemudian kalian bisa taruh di belakang sini, di belakang pola utama. Nah, talinya ini diikat membentuk pita. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Kemudian kertas kosong ini kalian tulis ayat hafalan hari ini yang terambil di dalam Filipi 4 ayat 13. Nah, kakak sudah punya
ayat hafalan yang sudah kakak tulis, yang sudah jadi. Tada! Filipi 4 ayat 13. Ayat hafalan kita hari ini, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalian bisa tempel ayat hafalan ini di pola utama. Jangan lupa untuk kalian kasih double tip ya. Nah, yang terakhir, kalian bisa kasih tali di belakang kalau kalian mau menggantung di dinding. Segini adik-adik. Kemudian kalian ambil double tip. Kalian bisa tempel di belakang sini. Nah, pajangan dinding atau hiasan meja sudah jadi. Nah, kalian bisa gantung, kemudian kalian bisa pajang di meja. Supaya kalian bisa ingat terus ayat hafalan kita hari ini dalam Filipi 4 ayat 13. Tada, kreativitas kita hari ini sudah jadi. Kalian boleh pajang di rumah dan kalian bisa lihat terus ayat hafalan yang tertera di kreativitas ini. Sekian kreativitas dari kakak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Acara hari ini adalah Kids Army. Yuk kita lihat videonya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku terserah kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi Ada kotak, ada kubus, ada segi empat yang berbentuk kereta. Keren! Ada lagi kincir-kincir yang berputar. Wow, bagus ya. Dan ada lagi segitiga yang berbentuk perahu. Wah, keren banget. Dan ada lagi balon yang terbang ke angkasa. Wah, semua ini ada hitungannya. Kita belajar matematika yuk. Sebab matematika itu sangat menyenangkan. Yuk adik-adik, kita berkumpul di Maths Fun Day pada hari Minggu 18 Oktober 2020 di ibadah online dan Kids Zoom. Sampai jumpa, kita ketemu di sana. Tuhan Yesus memberkati.